الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا
الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebagaimana dalam khutbah yang lalu telah disebutkan secara ringkas tentang Ghazwah Tabuk, hari ini saya akan memaparkan beberapa rincian lebih lanjut mengenai hal tersebut. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu dalam menjelaskan latar belakang perang ini, yaitu Ghazwah Tabuk, bersabda, ketika Rasulullah SAW mendapatkan kemenangan di Mekah, maka saat itu Abu Amir Madani yang berasal dari suku Khazraj, dan karena pergaulannya dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani, ia pun telah terbiasa dengan zikir dan bacaan-bacaannya, dan karena hal ini orang-orang pun menyebutnya sebagai rahib atau pendeta. Namun secara agama dia bukanlah seorang Nasrani. Orang ini melarikan diri ke arah Mekah setelah Rasulullah SAW tiba di Madinah. Ketika Mekah juga ditaklukkan, dia mulai berpikir bahwa dirinya harus membuat siasat lain untuk menimbulkan pemberontakan melawan Islam. Akhirnya ia mengubah nama dan penampilannya dan mulai tinggal di sebuah desa bernama Quba yang berada di dekat Madinah. Karena bertahun-tahun tinggal di luar dan karena melakukan beberapa perubahan pada penampilan dan pakaian, orang-orang Madinah pada umumnya tidak mengenalinya. Hanya orang-orang munafik saja yang mengenalinya, yaitu mereka yang dengannya dia telah menjalin hubungan. Dia mengajukan usulan kepada orang-orang munafik di Madinah dengan mengatakan, aku akan pergi ke Syam dan menghasut pemerintahan Nasrani di sana serta suku-suku Arab Nasrani dan akan menggerakkan mereka untuk menyerang Madinah. Di sini kalian mulailah menyebarkan isu bahwa pasukan Syam sedang menyerang Madinah. Orang-orang munafik yang ada di Madinah hendaklah memulai penyebaran isu ini. Jika rencanaku berhasil, maka akan terjadi pertempuran di antara kedua belah pihak ini. Akan terjadi perang di antara mereka. Dan jika rencanaku tidak berhasil, maka karena isu ini, kaum muslimin mungkin akan pergi berperang ke Syam. Dan dengan cara ini akan terjadi peperangan antara mereka dengan pemerintahan Kaisar Romawi. Dan usaha kita akan berhasil. Dalam kedua kondisi tersebut, kita akan mendapat keuntungan. Demikianlah perkataan pembuat fitnah ini. Oleh karena itu, setelah melakukan penghasutan ini, orang tersebut pergi ke Syam, dan orang-orang munafik Madinah mulai menyebarkan berita-berita ini setiap hari di Madinah, bahwa mereka bertemu dengan kafilah tertentu yang memberitahu bahwa pasukan Syam sedang bersiap untuk menyerang Madinah. Keesokan harinya mereka kembali mengatakan bahwa telah bertemu dengan orang-orang dari kafilah tertentu dan mengatakan bahwa pasukan dari Syam akan menyerang Madinah. Berita-berita ini mulai tersebar dengan sangat hebat sehingga Rasulullah SAW menganggap tepat bahwa beliau pun akan pergi dengan pasukan Islam untuk menghadapi pasukan-pasukan Syam. Ini adalah masa yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Tahun itu adalah tahun kelaparan. Pada musim panen sebelumnya, hanya sedikit biji-bijian dan buah-buahan yang dihasilkan. Sementara hasil musim ini belum dipanen. Itu adalah akhir September atau awal Oktober, yakni waktu keberangkatan beliau untuk misi ini. Orang-orang munafik mengetahui bahwa semua ini adalah kejahatan dan bahwa mereka telah melakukan semua tipu muslihat ini agar jika pasukan Syam tidak menyerang, maka kaum muslimin pasti akan pergi berperang melawan orang-orang Syam, dan dengan demikian mereka akan binasa. Peristiwa perang Mu'tah ada di hadapan mereka. Pada waktu itu kaum muslimin harus menghadapi pasukan yang begitu besar, walaupun akhirnya dapat selamat dengan susah payah setelah menderita kerugian yang sangat besar. Sekarang mereka ingin menyaksikan dengan mata kepala sendiri Mu'tah yang kedua, di mana menurut pikiran mereka Rasulullah SAW sendiri juga akan syahid, na'udzubillah. Oleh karena itu, di satu sisi orang-orang munafik setiap hari menyebarkan isu-isu ini.
yakni dari sumber tertentu kami mendapat informasi bahwa musuh akan menyerang. Dari sumber tertentu kami mendapat informasi bahwa pasukan-pasukan Syam sedang datang. Di sisi lain, mereka menakut-nakuti semua orang bahwa menghadapi pasukan yang begitu besar tidaklah mudah. Kalian tidak seharusnya pergi untuk berperang. Melalui tindakan-tindakan ini, tujuan mereka adalah bahwa kaum muslimin dapat saja pergi untuk menyerang Syam, tetapi sedapat mungkin pergi dengan jumlah yang paling sedikit agar kekalahan mereka menjadi semakin pasti. Jika jumlah mereka sedikit, kekalahan akan menjadi pasti. Bagaimanapun juga, mengingat berita-berita yang datang, Rasulullah SAW setelah meninjau berbagai keadaan dan peristiwa yang terjadi, beliau sampai pada kesimpulan bahwa jika beliau menunda menghadapi orang-orang Romawi atau memberi mereka kesempatan untuk memasuki wilayah-wilayah yang berada di bawah pengaruh kaum muslimin, maka kerugiannya akan lebih besar. Oleh karena itu, meskipun dalam kesempitan dan kesulitan, beliau memutuskan bahwa tanpa memberi kesempatan kepada orang-orang Romawi untuk maju, beliau sendiri akan pergi ke wilayah mereka dan berperang melawan mereka dalam suatu peperangan yang menentukan. Hazrat Muslim Maud di suatu tempat menjelaskan hal ini dengan cara berikut. Ketika isu-isu ini sampai kepada Rasulullah SAW, maka beliau memerintahkan, daripada orang-orang Romawi menyerang kita dan menyerbu kita, kita hendaknya pergi ke perbatasan untuk menghadang mereka. Beliau lalu memerintahkan kaum muslimin untuk bersiap-siap. Sebelumnya, satu rujukan telah saya sampaikan dari sebuah kitab sejarah. Bagaimanapun juga, Rasulullah SAW biasanya menjaga kerahasiaan misi-misi peperangan. Tetapi setelah misi Khaybar, misi Tabuk adalah sedemikian rupa, sehingga beliau SAW membuat pengumuman secara terbuka dan sejak awal memberitahukan tentang kesulitan-kesulitan kelak di perjalanan dan banyaknya musuh. Alhasil, beliau menasihati untuk bersiap-siap. Riwayat ini terdapat dalam Bukhari. Bersamaan dengan itu, beliau mengirim orang-orang di Mekah dan suku-suku Arab yang lain agar mereka bergabung dalam pasukan. Di sisi lain, beliau menekankan kepada siapa saja yang memiliki kelapangan harta agar membelanjakan harta mereka di jalan Allah. Rasulullah SAW mengirim pesan kepada berbagai suku untuk bergabung dalam peperangan dan mengirim para utusan beliau kepada berbagai suku sebagaimana telah disebutkan. Maka Hazrat Buraidah bin Usaid diutus kepada suku Banu Aslam, Hazrat Abu Raham Ghifari kepada kaumnya, Banu Ghifar, Hazrat Abu Waqid Laisi kepada kaumnya, Banu Lais, Hazrat Abu Ja'ad Zamri kepada kaumnya, Hazrat Rafi bin Muqais diutus kepada Juhaina. Demikian pula Hazrat Nuaim bin Mas'ud kepada Banu Ashja, dan Budail bin Warqa, Amr bin Salim, dan Busr bin Sufyan kepada Banu Ka'ab dan Banu Amr. Dan demikian pula Abbas bin Mirdas diutus kepada Banu Sulaim. Pada waktu itu, di Madinah terdapat suatu suasana ketakutan dan kecemasan yang besar. Dan sebabnya adalah bahwa musuh yang kuat itu dapat menyerang kapan saja. Menurut sebuah riwayat Bukhari, Hazrat Umar menuturkan, kami saling berbincang bahwa seorang Raja Ghassani telah memasang sepatu pada kuda-kudanya untuk berperang melawan kami, yaitu ia telah melakukan persiapan penuh. Dan dalam sebuah riwayat Bukhari juga terdapat pernyataan Hazrat Umar, kami merasa takut kepada seorang Raja Ghassani. Kami diberi kabar bahwa dia sedang mempersiapkan diri untuk menyerang kami. Dalam suasana ini, dada kami dipenuhi dengan ketakutan. Bagaimanapun, meskipun demikian, tampak jelas kesiapan para sahabat dan peristiwa pengorbanan harta yang menggugah iman. Dalam rincian tertera, bersamaan dengan ketakutan dan kecemasan ini, Madinah pada waktu itu menghadapi kekeringan yang parah, sementara tanaman serta buah-buahan sudah akan dipanen. Dalam kekeringan ini, ketika pengumuman untuk berangkat jihad diumumkan, orang-orang sedang memikirkan dan mempersiapkan diri untuk memanen tanaman mereka. Selain itu, musim panas yang sangat terik dan perjalanan sejauh ratusan mil,
serta kesulitan bekal perjalanan adalah masalah tersendiri. Meskipun adanya semua masalah ini, ketika Rasulullah SAW mengumumkan untuk berangkat jihad, maka orang-orang yang rela mengorbankan jiwanya ini, yang merupakan perwujudan ketulusan dan kesetiaan, mulai mempersiapkan perjalanan dengan meninggalkan tanaman mereka yang sudah siap panen dan buah-buahan yang sudah matang. Meskipun persiapan perjalanan yang begitu panjang bukanlah perkara mudah bagi para sahabat yang tulus namun miskin ini, dan Rasulullah SAW juga sangat mengetahui kesulitan-kesulitan mereka pada saat-saat tersebut, maka beliau SAW memberikan seruan untuk pengorbanan harta dengan mendorong orang-orang muslim yang memiliki kelapangan dengan bersabda, "Man jahaza jaishul usrah falahul jannah." Maka pada kesempatan ini, orang yang pertama kali datang membawa harta adalah Hazrat Abu Bakar Siddiq. Beliau membawa seluruh harta dari rumahnya yang berjumlah 4.000 dirham. Rasulullah SAW bertanya kepada Hazrat Abu Bakar, "Apakah Anda meninggalkan sesuatu untuk keluarga atau tidak?" Maka beliau menjawab, "Untuk keluarga, saya meninggalkan Allah dan Rasul-Nya." Dalam satu riwayat, Hazrat Umar menuturkan, Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk bersedekah, dan pada waktu itu saya memiliki harta. Saya berkata, saya sebelumnya tidak pernah dapat mendahului dirinya, yakni Hazrat Abu Bakar. Oleh karena itu, pada hari ini saya akan mendahului Abu Bakar. Beliau berkata, saya membawa separuh harta. Maka Rasulullah SAW bersabda, "Apa yang Anda tinggalkan untuk keluarga?" Saya menjawab, "Sebanyak yang saya bawa, sebanyak itu pula yang saya tinggalkan untuk keluarga." Sementara itu, Hazrat Abu Bakar membawa semua yang beliau miliki. Maka beliau SAW bersabda, "Wahai Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan untuk keluarga?" Beliau bertanya di hadapan Hazrat Umar. Hazrat Abu Bakar menjawab, "Saya meninggalkan Allah dan Rasul-Nya untuk mereka." Hazrat Umar menuturkan, "Saya berkata, demi Allah, saya tidak akan pernah dapat mendahului beliau dalam hal apapun." Hazrat Muslim Maud juga telah menyebutkan peristiwa ini dengan corak beliau sendiri, yaitu berkenaan dengan suatu peperangan. Hazrat Umar menuturkan, "Saya berpikir bahwa Hazrat Abu Bakar selalu mendahului saya, maka hari ini saya akan mendahuluinya. Dengan pemikiran ini, saya pulang ke rumah, dan dari seluruh harta saya keluarkan separuh harta dan membawanya untuk dipersembahkan di hadapan Rasulullah SAW. Masa itu adalah masa yang sangat sulit bagi Islam. Akan tetapi Hazrat Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu membawa seluruh harta beliau dan mempersembahkannya di hadapan Rasulullah SAW. Beliau bertanya, "Abu Bakar, apa yang engkau tinggalkan di rumah?" Beliau menjawab, "Allah dan Rasul-Nya." Hazrat Umar berkata, "Mendengar ini, saya merasa sangat malu dan saya memahami bahwa hari ini saya telah berusaha sekuat tenaga untuk mendahului Abu Bakar. Tetapi hari ini pun Abu Bakar telah mendahului saya." Kemudian mengenai pengorbanan harta Hazrat Utsman, terdapat satu riwayat di mana Hazrat Abdurrahman bin Habbab meriwayatkan, "Saya hadir di hadapan Rasulullah SAW dan beliau saat itu sedang menggerakkan Jaishul Usrah, pasukan yang penuh kesulitan. Hazrat Utsman bin Affan berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, saya menanggung 100 unta beserta perlengkapannya di jalan Allah.' Kemudian beliau SAW menggerakkan pasukan. Lalu Hazrat Utsman bin Affan berdiri lagi untuk kedua kalinya dan berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, saya menanggung 200 unta beserta perlengkapannya di jalan Allah.' Kemudian beliau SAW menggerakkan lagi pasukan. Maka setelah ini, Hazrat Utsman bin Affan berdiri dan berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, saya menanggung 300 unta beserta perlengkapannya di jalan Allah.' Saya melihat Rasulullah SAW turun dari mimbar dan beliau bersabda, 'Ma'ala Utsmana ma'amila ba'da hadhihi, ma'ala Utsmana ma'amila ba'da hadhihi.' Tidak ada tuntutan atas Utsman apapun yang dia lakukan setelah ini. Tidak ada tuntutan atas Utsman apapun yang ia lakukan setelah ini." Dalam riwayat lain disebutkan, Hazrat Abdurrahman bin Samrah meriwayatkan,
Hazrat Utsman mempersembahkan 1.000 dinar di hadapan Rasulullah SAW ketika beliau mempersiapkan Jaisyul Usrah dan ia meletakkannya di pangkuan beliau. Hazrat Abdurrahman berkata, aku melihat Rasulullah SAW membolak-balikan dinar-dinar itu di pangkuan beliau dan bersabda, ma darra Utsmana ma amila ba'dal yaum. Utsman tidak akan tertimpa kemudaratan apapun yang ia lakukan setelah hari ini. Beliau SAW bersabda ini 2 kali. Menurut satu riwayat, Hazrat Utsman memberikan 10.000 dinar dan Rasulullah SAW berdoa, Ghafarallahu laka ya Utsmanu ma asrarta wa ma a'lanta wa ma huwa qa'imun ila yaumil qiyamah ma yubali ma amila ba'daha. Yakni, wahai Utsman, semoga Allah mengampunimu atas apa yang kamu lakukan secara tersembunyi dan apa yang kamu lakukan secara terang-terangan dan apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Setelah ini, apapun perbuatan yang ia lakukan, dia tidak perlu khawatir. Menurut satu riwayat, Hazrat Utsman mempersembahkan 1.000 unta dan 70 kuda untuk persiapan perang ini. Menurut satu riwayat, Rasulullah SAW berdoa untuk Hazrat Utsman, Allahumma arda an Utsmana fa inni anhu radin. Wahai Allah, ridailah Utsman karena aku juga rida kepadanya. Ibn Ishaq menyatakan, Hazrat Utsman menyerahkan begitu banyak uang pada kesempatan Ghazwah Tabuk, sehingga tidak ada sahabat lain yang dapat menyerahkan uang sebanyak itu. Ketika satu kafilah dagang Hazrat Utsman kembali dari negeri Syam dengan membawa banyak keuntungan, maka beliau mengambil tanggung jawab atas 1/3 dari seluruh pengeluaran pasukan. Hazrat Utsman berkata, 1/3 dari pasukan akan saya tanggung biayanya. Hazrat Utsman menyediakan perlengkapan untuk lebih dari 10.000 pasukan dan mengatur sedemikian rupa, sehingga bahkan satu tali pengikat untuk setiap prajurit juga dibiayai dari beliau sendiri, yakni hingga barang terkecil sekalipun. Untuk ini 10.000 dinar beliau serahkan, dan ini di luar unta dan kuda. Selain itu ada 1.000 unta, 100 kuda dan perlengkapannya, beserta 1.000 dinar yang juga dipersembahkan di hadapan Rasulullah SAW. 1.000 dinar ini terpisah dari 10.000 dinar yang telah beliau keluarkan untuk persiapan 10.000 prajurit. Pada kesempatan ini, Hazrat Abdurrahman bin Auf mempersembahkan 100 uqiyah perak. Menurut beberapa riwayat, beliau menyerahkan 200 uqiyah perak. Uqiyah adalah satuan berat yang setara dengan 10,5 tola, yakni antara 1.050 hingga 2.100 tola perak, atau antara 1/4 kilogram hingga 2,5 kilogram perak jika dibandingkan dengan zaman sekarang. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf adalah suatu khazanah dari khazanah Allah di muka bumi yang menyerahkan hartanya demi keridhaan Allah Ta'ala. Mereka telah memberikan banyak harta. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Hazrat Abdurrahman bin Auf mempersembahkan 400 uqiyah emas, yakni 4.200 tola emas. Sebagian juga ada yang menyebutkan memberikan 900 unta. Alhasil disebutkan banyak memberikan pengorbanan-pengorbanan. Menurut satu riwayat, Hazrat Abdurrahman bin Auf menghadap Rasulullah SAW dan berkata, saya memiliki 8.000 dirham, 4.000 dirham telah saya simpan untuk keluarga, dan 4.000 saya persembahkan di hadapan engkau. Beliau SAW bersabda, Barakallahu fima amsakta wa fima a'taita, yakni semoga Allah memberikan keberkahan dalam harta yang telah engkau simpan untuk keluarga dan yang telah engkau berikan di jalan Allah. Hazrat Asim bin Adi mempersembahkan 70 wasak kurma. Satu wasak setara dengan 60 sa, dan satu sa kira-kira 3 sir, yakni keseluruhannya sekitar 12.600 kg kurma. Di antara mereka yang membawa harta ke hadapan Rasulullah SAW ada nama-nama Hazrat Abbas bin Abdul Muttalib, Hazrat Talha bin Ubaidullah, Hazrat Sa'ad bin Ubadah, dan Hazrat Muhammad bin Maslamah. Hazrat Masih Maud alaihissalam bersabda, dahulu ada suatu masa ketika kaum muslim mengorbankan nyawa mereka di jalan agama ilahi, seperti halnya kambing dan domba, apalagi harta benda. Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu lebih dari 1 kali mengorbankan seluruh harta kekayaannya, bahkan tidak menyisakan sehelai jarum pun di rumahnya.
Dan demikian pula Hazrat Umar sesuai dengan kemampuan dan kelapangan hatinya, dan Hazrat Umar sesuai dengan kekuatan dan kedudukannya. Ala hazal qiyas. Demikian seterusnya para sahabat lainnya sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Seluruh sahabat siap berkorban dengan jiwa dan harta mereka di jalan agama ilahi ini. Beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. yakni selama kalian tidak menginfakkan harta yang paling kalian cintai di jalan Allah Jalla Syanu, maka kalian tidak akan memperoleh kebajikan. Hazrat Muslim Maud menyatakan, para sahabat terkadang menjual harta benda dan rumah mereka untuk memenuhi biaya peperangan. Bahkan terlihat bahwa terkadang mereka menjual harta jaidat mereka dan membelanjakannya untuk orang lain, serta menyediakan semua keperluan bagi mereka, yakni bagi mereka yang berangkat ke medan perang. Suatu ketika Rasulullah SAW bersabda di hadapan orang-orang, pasukan kita akan berangkat untuk misi tertentu, tetapi orang-orang mukmin tidak memiliki apa-apa. Adakah di antara kalian yang akan siap meraih pahala? Hazrat Utsman segera bangkit setelah mendengar ini dan ia mengeluarkan uang yang ditabungnya dan mempersembahkan uang itu di hadapan Rasulullah SAW untuk biaya kaum muslimin. Ketika Rasul Karim SAW melihat ini, maka beliau bersabda, Utsman telah membeli surga. Hazrat Khalifatul Masih ketiga juga menyebutkan peristiwa ini dalam salah satu khutbahnya. Beliau bersabda, pada suatu kesempatan diperlukan banyak harta untuk persiapan perang, dan pada masa itu juga tengah terjadi kesulitan keuangan, dan memang demikianlah dunia ini. Terkadang ada masa kelimpahan, dan terkadang ada masa kesulitan. Saat itu adalah masa kesulitan dan dibutuhkan perlengkapan untuk perang. Rasulullah SAW menyampaikan segala yang dibutuhkan ini di hadapan para sahabat dan menyerukan kepada mereka untuk mempersembahkan pengorbanan harta, yang hasilnya adalah Hazrat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu datang membawa seluruh hartanya. Hazrat Umar datang membawa separuh hartanya. Hazrat Utsman berkata, mohon terimalah persembahan saya ini, saya akan menanggung seluruh biaya 10.000 sahabat. Dan selain itu beliau mempersembahkan 1.000 unta dan 70 kuda. Demikian pula semua sahabat yang tulus mempersembahkan pengorbanan harta sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan mereka masing-masing, dan Allah Ta'ala mengeluarkan hasil terbaik dari pengorbanan-pengorbanan tersebut. Allah Ta'ala telah memberikan karunia yang besar bahwa anggota-anggota Jemaat Ahmadiyah memahami apa pentingnya pengorbanan-pengorbanan harta. Saya sering menyebutkan dalam berbagai kesempatan bahwa sebagian Ahmadi telah secara hakiki mengorbankan apapun yang mereka miliki. Orang-orang yang kaya dan berkemampuan harus menjadikan teladan Hazrat Abu Bakar, Hazrat Umar, dan Hazrat Utsman di hadapan mereka dan kemudian meningkatkan standar pengorbanan harta mereka. Orang-orang yang miskin dan kelas menengah, mereka sudah melakukan pengorbanan. Atas karunia Allah Ta'ala, ada banyak orang-orang kaya yang melakukan pengorbanan dengan standar tinggi. Mereka yang masih lemah juga harus tampil ke depan untuk penyebaran agama. Pada zaman ini, mereka juga memiliki kesempatan untuk melakukan pengorbanan. Para sahabat radhiyallahu anhum telah mempersembahkan hartanya sejauh yang mungkin dilakukan dan menyediakan tunggangan, senjata, dan perlengkapan perang lainnya untuk para prajurit yang miskin dan tidak mampu. Beberapa sahabat yang miskin atau sahabat wanita, ketika hanya mempersembahkan 1 atau 2 mud gandum, hati mereka penuh dengan keinginan. Seandainya mereka memiliki lebih banyak, maka mereka akan mempersembahkannya juga. Tetapi orang-orang munafik justru menertawakan mereka dan berkata bahwa orang-orang ini bermimpi akan mengalahkan Kaisar Romawi dengan segenggam biji-bijian ini. Allah Ta'ala berfirman, alladzina yalmizunal mutawwi'ina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum wallahum azabun alim. Mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan juga mencela mereka yang tidak memperoleh sesuatu kecuali hasil jerih payah mereka, maka mereka mengejeknya, yaitu orang-orang yang beriman, namun Allah akan membalas ejekan mereka dan bagi mereka ada azab yang pedih.
Kemudian para sahabat yang melakukan pengorbanan harta dengan rela bekerja keras, diantaranya adalah Hazrat Abu Aqil yang menimba air dari sumur sepanjang malam dan akhirnya memperoleh 2 sya' kurma. 1 sya' kira-kira setara dengan 2,5 kilogram, artinya total 5 kilogram kurma diperoleh. Dari jumlah tersebut, 1 sya' disimpan untuk keluarganya dan 1 sya' kurma dibawa untuk dipersembahkan kepada Rasulullah SAW. Ini adalah pengorbanan sesuai dengan apa yang mampu mereka lakukan. Hazrat Muslim Maud pada suatu tempat menyatakan, Rasulullah SAW suatu kali menyampaikan seruan pengorbanan harta, maka seorang sahabat pergi melakukan kerja fisik, mungkin dia pergi ke sumur seseorang untuk menimba air dan sebagai imbalannya ia memperoleh setengah sir atau 3 pau biji-bijian yang kemudian ia serahkan sebagai pengorbanan harta. Pada saat itu dibutuhkan ribuan rupiah, namun orang-orang munafik menertawakan dan berkata bahwa inilah yang mereka persiapkan untuk perang. Ini adalah peristiwa perang Tabuk yang akan melawan bangsa Romawi, dan pemerintahan Romawi pada saat itu adalah seperti halnya pemerintahan Inggris saat ini. Ketika Hazrat Muslim Maud menyampaikan hal ini, pada waktu itu Inggris adalah negara adidaya di dunia. Untuk berperang melawan pemerintahan yang begitu besar, sahabat tersebut membawa beberapa genggam gandum untuk dipersembahkan. Orang-orang munafik menertawakan hal ini, tetapi ketika Rasulullah SAW mengetahui, beliau bersabda, apakah yang mereka ketahui tentang nilai gandum ini di mata Allah? Jadi gandum inilah yang memberikan kemenangan kepada kaum muslim dan kekalahan kepada bangsa Romawi. Dan bukan hanya kepada bangsa Romawi, tetapi juga kepada bangsa Persia yang pemerintahannya juga setara dengan pemerintahan Romawi. Kaum muslim telah mengalahkan mereka. Kemudian ada juga tentang suatu peristiwa luar biasa seorang sahabat, sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam persiapan untuk perang ini, para sahabat yang tulus dengan berbagai cara sibuk dalam upaya-upaya mereka untuk ikut serta dalam persiapan misi dan gerakan pengorbanan harta ini. Para sahabat yang kaya mempersembahkan harta dan kekayaan mereka, para sahabat yang miskin dan mempersembahkan upah dari kerja keras yang mereka peroleh meskipun sedikit jumlahnya. Dalam keadaan-keadaan ini disebutkan seorang sahabat, Hazrat Urwah bin Zaid, di mana ia menempuh suatu cara yang begitu tulus dan sederhana untuk memperoleh keridhaan Allah Ta'ala. Dan ini berbeda dari semua orang lainnya. Ia miskin dan tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan dan tidak pula memiliki kekuatan untuk ikut serta dalam jihad. Oleh karena itu pada suatu malam ia berdiri untuk sholat dan sambil menangis ia merintih berdoa, Ya Allah, Engkau telah memerintahkan untuk berjihad dan memberikan dorongan untuk itu, tetapi aku tidak memiliki apa-apa dan Rasul Engkau SAW juga tidak memiliki cukup perlengkapan yang dapat beliau berikan kepadaku sehingga aku dapat pergi dan berperang. Dan Nabi Engkau telah menyerukan untuk pengorbanan harta. Aku tidak dapat ikut serta dalam hal ini juga. Namun aku mengampuni setiap kezaliman dan penindasan yang terjadi terhadap nyawa, harta, dan kehormatanku. Dan aku menyedekahkan itu kepada kaum muslim. Ketika pagi tiba, ia hadir bersama para sahabat lainnya di hadapan Nabi SAW. Beliau SAW bertanya, di manakah orang yang tadi malam menyedekahkan kehormatannya? Karena tidak ada yang berdiri, beliau bertanya lagi, tetapi tetap tidak ada yang berdiri. Akhirnya Hazrat Urwah berdiri dan menyampaikan semuanya kepada beliau. Beliau SAW bersabda, Abshirhul lazi nafsi biyadihi, laqad kutibta fiz zakatil mutakabbalah. Bergembiralah. Aku bersumpah demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Engkau telah ditulis di antara orang-orang yang sedekahnya telah diterima. Alangkah indah dan istimewanya keikhlasan dan semangat pengorbanan ini. Dan Allah Ta'ala yang mengetahui keadaan di dalam hati dan maha mengetahui segala hal, Dia pun telah menerima gejolak semangat yang dimiliki oleh sahabat ini dan memberitahukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Para wanita juga tidak tertinggal dalam kesempatan ini. Mereka mempersembahkan perhiasan-perhiasan mereka untuk persiapan perang ini. Hazrat Ummu Sinan Aslamiyah menuturkan, aku melihat sebuah kain digelar di hadapan Rasulullah SAW di rumah Hazrat Aisyah yang di dalamnya terdapat wewangian, gelang lengan, gelang tangan, sisir, cincin, dan gelang kaki yang semuanya telah diberikan oleh para wanita untuk persiapan jihad kaum muslimin. Bagaimanapun, di satu sisi ini adalah keadaan para sahabat yang beriman dan tulus ikhlas. Sementara itu, di sisi lain, pada saat itu orang-orang munafik juga telah mengerahkan seluruh kekuatan mereka
Dan ini adalah tipu daya dan rencana keji terakhir dari pihak orang-orang munafik. Dan mereka sangat yakin akan keberhasilan mereka. Mereka berkeyakinan bahwa kaum muslim akan berangkat dalam perjalanan panjang menuju Syam. Dan dengan keji mereka juga yakin bahwa nauzubillah, Rasulullah SAW tidak akan dapat kembali ke Madinah. Oleh karena itu sekarang seluruh upaya mereka adalah agar sedikit mungkin kaum muslim yang berangkat bersama Rasulullah SAW. Dan menurut pemikiran mereka, semakin sedikit jumlah kaum muslim yang ikut dalam pasukan, maka kekalahan serta kematian pasukan ini akan semakin pasti. Oleh karena itu, mereka membesar-besarkan kesulitan dan kesempitan yang terjadi saat itu dan juga hambatan-hambatan di perjalanan. Mereka lantas menakut-nakuti kaum muslim dengan berbagai alasan seperti cuaca yang sangat panas, perjalanan yang sangat panjang, sarana perjalanan yang sangat terbatas. Mereka terus membujuk agar orang-orang muslim tidak ikut serta. Karena sebagian besar penduduk Madinah adalah petani dan saat itu tanaman sudah siap dipanen. Dan saat itu adalah masa kelaparan. Kemudian mereka, orang-orang munafik di berbagai tempat di Madinah berbicara kepada kaum muslim, kalian tidak tahu bahwa betapa sulitnya pasukan yang akan kalian hadapi sekarang dan betapa ahlinya mereka dalam berperang. Melawan mereka bukanlah pekerjaan yang mudah. Kami melihat bahwa kalian semua akan terbunuh atau kalian semua akan menjadi tawanan mereka. Beginilah biasanya orang-orang munafik berkata, meskipun propaganda orang-orang munafik ini tidak berpengaruh terhadap orang-orang mukmin yang berderajat tinggi dan penuh dengan keikhlasan, namun hati sebagian orang yang lemah imannya menjadi begitu ketakutan sehingga mereka mulai mengajukan berbagai alasan dan uzur untuk tidak pergi berperang. Akan tetapi sebagian besar orang-orang yang mengajukan uzur seperti itu adalah orang-orang munafik. Al-Quran menyebutkan tentang orang-orang munafik ini. Farihal mukhallafuna bimaqadihim khilaf Rasulillah wa karihu an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru fil har قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. Orang-orang munafik yang tinggal di belakang dari pergi berjihad sangat senang duduk di tempat mereka sambil melanggar perintah Rasulullah, dan mereka menganggap buruk berjihad dengan jiwa dan harta mereka. Dan mereka berkata satu sama lain bahwa janganlah kalian berkumpul dan berangkat untuk berperang dalam cuaca yang sangat panas ini. Maka katakanlah kepada mereka bahwa api Jahannam lebih keras daripada panas ini. Andai saja mereka mengerti, maka biarkanlah mereka tertawa sedikit atas penipuan mereka ini dan menangis banyak sebagai balasan atas perbuatan mereka. Menurut riwayat-riwayat, orang-orang ini menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengajukan berbagai alasan untuk tidak pergi berjihad dan meminta izin agar mereka tidak pergi. Rasulullah SAW memberikan izin kepada mereka. Lebih dari 80 orang seperti itu yang memperoleh izin untuk tidak pergi berjihad dengan berbagai macam alasan dan tipu daya. Ini adalah selain orang-orang munafik yang bersama Abdullah bin Ubay dan lainnya. Allah Ta'ala menyingkap semua alasan orang-orang munafik ini dan menjelaskan dengan terang dan nyata dalam Al-Quran Suci bahwa tertinggalnya mereka di belakang adalah karena kelemahan iman mereka dan mereka berbohong dalam alasan-alasan mereka. Dan ketika ayat-ayat tentang mereka diturunkan dalam Al-Quran, maka di sini untuk masa depan pun setiap orang telah diperingatkan bahwa ketika ada gerakan atau seruan dari imam, maka bagaimana seharusnya mereka menyambut dengan labbaik atau ya. Mereka harus maju ke depan dan bagaimanapun juga harus mempersiapkan diri semaksimal mungkin. Allah Ta'ala berfirman, لو كان أرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا
وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله ولي بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاصهم وثبتهم وقيل اقعدوا مع القائدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوذوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله ولي بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. Jika jaraknya dekat dan perjalanannya mudah, maka mereka pasti akan mengikutimu. Tetapi menanggung kesulitan sangatlah jauh bagi mereka. Mereka pasti akan bersumpah demi Allah bahwa jika kami diberi taufik, maka kami pasti akan berangkat bersamamu. Mereka sedang membinasakan jiwa-jiwa mereka sendiri. Dan Allah mengetahui bahwa mereka benar-benar orang-orang yang berdusta. Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka sehingga menjadi jelas bagimu orang-orang yang berkata benar dan kamu dapat mengenali orang-orang yang berdusta? Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir tidak akan meminta izin kepadamu untuk tidak berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang bertakwa. Hanya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir yang meminta izin kepadamu dan hati mereka ragu-ragu. Maka mereka terus bimbang dalam keraguan-keraguan mereka. Dan jika mereka benar-benar bermaksud untuk berjihad, niscaya mereka akan melakukan persiapan untuk itu. Tetapi Allah tidak menyukai keberangkatan mereka, maka Dia menahan mereka dan dikatakan kepada mereka, duduklah bersama orang-orang yang duduk. Jika mereka berangkat bersama kalian, mereka tidak akan menambah kepada kalian kecuali kerusakan. Dan mereka akan berlari-lari di antara kalian untuk menimbulkan fitnah di antara kalian. Dan di antara kalian ada orang-orang yang mendengarkan mereka. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka telah berusaha menimbulkan fitnah sejak sebelumnya, dan mereka telah membolak-balikan urusan bagimu hingga datang kebenaran dan telah nyata perintah Allah, sedangkan mereka tidak menyukainya. Alhasil, dalam hal ini Allah Ta'ala telah menjelaskan keadaan orang-orang munafik secara terbuka dan berfirman kepada Rasulullah SAW, engkau telah menerima alasan palsu mereka. Jika engkau tidak menerimanya dan tidak memberikan izin, maka kemunafikan mereka pasti akan terungkap kepada semua orang. Memang mereka tetap tidak akan pergi berperang, namun bagaimanapun juga Allah Ta'ala berfirman, tidak perginya mereka justru lebih baik, karena jika dengan alasan apapun mereka ikut pergi, maka selama perang mereka akan melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan kaum muslimin. Akhirnya hasil yang muncul tidak sesuai dengan keinginan orang-orang munafik tersebut. Sisa rinciannya insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan mendatang. Dalam khutbah sebelumnya, saya telah menyebutkan tentang serangan yang terjadi di Masjid Rabwah. Kita hendaknya berdoa bagi para Ahmadi dan Khuddam yang menjadi korban luka agar Allah Ta'ala menganugerahkan kesembuhan yang sempurna kepada mereka serta menyelamatkan mereka dari segala kesulitan. Saat ini 3 orang Khuddam masih dalam kondisi luka yang cukup parah dan sedang dirawat di rumah sakit, sementara 5 orang lainnya
telah mendapatkan perawatan dan dipulangkan ke rumah. Namun demikian, luka-luka mereka tetap memerlukan waktu untuk benar-benar sembuh. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kesembuhan yang sempurna kepada semuanya dan melindungi seluruh anggota jemaat dari segala bentuk kejahatan dan kerugian dimanapun mereka berada. Setelah solat, saya akan memimpin solat jenazah gaib untuk Mukarram almarhum Sam Ali Nina, sahib dari Kepulauan Marshall. Beliau wafat beberapa hari yang lalu di usia 83 tahun di California, Amerika Serikat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Beliau pertama kali mengetahui Islam dengan perantaraan tablik yang disampaikan oleh Tuan Hafiz Jibril Said Sahib, mubalik kita, di tahun 1980-an. Saat itu juga beliau menerima Islam Ahmadiyah. Dan meskipun menghadapi banyak penentangan, beliau tetap teguh dan berpegang kuat pada imannya. Ketika seorang anggota dewan di parlemen mengatakan bahwa Islam adalah agama yang ilegal dan terkait dengan terorisme, beliau dengan penuh keberanian menulis pernyataan di surat kabar setempat menyampaikan bahwa kami adalah Muslim Ahmadi dan kami tidak memiliki hubungan apapun dengan terorisme. Pernyataan berani beliau ini menjadi sumber kekuatan dan semangat bagi jemaat. Anggota dewan ini memang berupaya untuk meloloskan undang-undang tersebut, namun berkat upaya-upaya beliau, hal ini tidak berhasil. Beliau dikenal di masyarakat setempat sebagai sosok yang berpengaruh dan dihormati. Tuan Falahuddin Shams, Naib Amir Amerika, menuturkan, saya mendapat kesempatan untuk bekerja selama 5 tahun di Kepulauan Marshall. Karena wilayah itu berada di bawah tanggung jawab jemaat Amerika, maka beliau sering berkunjung ke sana. Tuan Sam menjadi Ahmadi melalui tablik Tuan Hafiz Jibril Said. Pada awalnya hanya ada 4 atau 5 keluarga Ahmadi di sana, dan jemaat masih sangat kecil, bahkan belum terdaftar secara resmi. Namun berkat kerja keras Hafiz Sahib dan upaya beliau, jemaat akhirnya berhasil terdaftar secara resmi di negara tersebut. Setelah Tuan Hafiz Said kembali, untuk waktu yang sangat lama tidak ada mubalik yang menetap di sana. Dan dalam masa itu, Tuan Sam sendiri yang memegang tanggung jawab jemaat hingga wafat beliau. Beliau tidak hanya mengurus jemaat dengan penuh pengkhidmatan, tetapi juga terus melakukan tablik dan tidak pernah membiarkan nama jemaat redup. Beliau selalu menunjukkan semangat yang tinggi dalam membantu jemaat. Setiap kali ada tamu yang datang dari markas, beliau selalu membantu dan selalu melangkah maju untuk berkhidmat hingga menghasilkan hasil yang nyata. Beliau memiliki peran utama dalam mendirikan jemaat di Kepulauan Marshall. Sebagian besar mubai'in baru di sana menjadi Muslim Ahmadi berkat usaha dan perjuangan beliau. Beliau juga pernah menjabat sebagai ketua jemaat di Kepulauan Marshall. Tuan Falahuddin Shams menambahkan, ketika pergi ke Kosrae untuk mendirikan misi di sana, Tuan Sam Shahib juga turut membantu. Beberapa teman beliau juga bergabung dan dengan karunia Allah, sebuah rumah misi berhasil dibeli dan dibangun di sana. Demikian pula di Kiribati dan satu tempat lainnya, misi Ahmadiyah dapat berdiri berkat perantaraan dan bantuan beliau. Tuan Falahuddin Shams menuturkan, suatu kali saya bertanya kepada Tuan Sam Sahib, apa amal kebajikan Anda yang membuat Anda mendapat taufik untuk berperan utama dalam berdirinya jemaat di 3 kepulauan ini? Dengan penuh kerendahan hati, Tuan Sam menjawab, ini semata-mata karena karunia Allah Ta'ala dan tidak ada sedikit pun keistimewaan dari diri saya. Tuan Qasim Chaudhry, mubalik di Kepulauan Marshall, menuturkan, meskipun menghadapi banyak rintangan, Tuan Sam tetap teguh dalam keimanannya dan bersama istrinya, beliau berdua mempersembahkan banyak pengorbanan. Bahkan melalui pengorbanannya, yakni pengorbanan istrinya, sebidang tanah telah diwakafkan
dan di atas tanah itulah kini berdiri masjid pertama di Kepulauan Marshall. Menurut penuturan beliau sendiri, kisah penerimaan Islamnya adalah sebagai berikut. Beliau menuturkan, pada tahun 1987, saya dan istri saya, Mary, sedang menginap di sebuah hotel di Long Island. Suatu pagi ketika kami melihat keluar dari kamar, tampak seorang pria keturunan Afrika yang tinggi. Saya mengucapkan salam kepadanya dan beliau pun menjawab salam. Setelah berkenalan, saya mengetahui bahwa beliau adalah Tuan Hafiz Jibril Said, mubalik pertama di wilayah Mikronesia. Pertemuan kami pun terus berlanjut, hubungan semakin akrab dan beliau mulai menyampaikan tablik tentang Islam. Tuan Hafiz menunjukkan ayat-ayat dari Alkitab dan menjelaskan bahwa setelah Nabi Isa telah dijanjikan kedatangan seorang Nabi lagi. Saya terkejut mengetahui bahwa bukan hanya satu melainkan banyak ayat dalam Alkitab tentang hal ini. Bahkan di Perjanjian Baru, Nabi Isa bersabda, "Aku harus pergi dan sesudahku akan diutus seorang lagi." Yohanes pasal 16 ayat 7. Beliau berkata, fakta-fakta ini belum pernah saya dengar sebelumnya. Tuan Hafiz menjelaskan semuanya dengan sangat jelas dan selalu menunjukkan dalil langsung dari Alkitab. Akhirnya Allah Ta'ala memberi saya petunjuk, dan ketika melihat kebenaran-kebenaran itu, hati saya pun menjadi condong kepada Islam. Lalu saya pun menerima Islam. Beliau melanjutkan, ketika orang-orang mengetahui bahwa saya telah masuk Islam, para pejabat pemerintah mengatakan bahwa mereka tidak akan pernah membiarkan Islam menyebar di Kepulauan Marshall. Saya pun menelpon Tuan Hafiz, namun saat itu beliau sudah tidak berada di sana. Beliau, yakni Mubalik Sahib, menenangkan saya dan berkata, jangan khawatir, Allah Ta'ala akan membuka jalan. Kemudian Allah pun membuka jalan dengan cara berikut. Suatu hari ketika saya sedang duduk di rumah, datang seorang pria dari kantor Jaksa Agung dan berkata, pendaftaran pendirian jemaat Anda telah disetujui. Padahal sebelumnya para tokoh berpengaruh berusaha menghalanginya. Namun Allah Ta'ala sendiri mengatur urusannya sehingga izin itu tiba di rumah saya. Saya segera mengirimkan salinan dokumen itu kepada Tuan Hafiz Sahib. Beliau berkata, seiring waktu saya menyadari bahwa Ahmadiyah memiliki keistimewaan yang membedakan dari kelompok muslim lainnya dan saya sangat bangga akan hal ini. Dalam hati saya selalu ada suara ini, yaitu saya adalah seorang muslim Ahmadi dan saya bangga menjadi Ahmadi. Selama 20 tahun tidak ada mubalik yang bertugas di Kepulauan Marshall dan saya sangat gelisah karenanya. Tuan Hafiz menasihati saya, teruslah menulis surat kepada Khalifatul Masih. Insya Allah akan ada jalan. Akhirnya pada tahun 2004 saya menerima pesan dari markas bahwa seorang tamu akan datang dan saya diminta menjemputnya di bandara. Saya pun pergi ke bandara dan tak lama kemudian datanglah seorang pria yang tersenyum. Ia menanyakan nama saya menjawab Sam. Ia menjawab nama saya Kausar. Beliau adalah mubalik Inamul Haq Kausar. Sejak hari itu kami seperti dua saudara kandung. Kami bersama-sama melakukan perjalanan ke Kosrae dan Pompei dan tinggal di sana selama seminggu, dan ketika berpisah pun terasa seolah kami telah saling mengenal selama bertahun-tahun. Jadi itulah gejolak persaudaraan Islam yang sejati. Beliau berkata, dengan karunia Allah, setelah saya menjadi seorang Muslim, hati saya memperoleh ketenangan dan roh saya mendapat kedamaian. Solat telah mengubah hidup saya dan istri saya pun menyadari perubahan besar dalam diri saya. Sejak saat itu, setiap kali saya membutuhkan sesuatu, saya memohon kepada Allah Ta'ala dan Allah selalu segera mengabulkan doa saya. Berkali-kali saya menyaksikan pertolongan ilahi dengan mata kepala saya sendiri dan dalam setiap doa saya selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Cucu beliau, Julia, mengatakan beliau adalah seorang Muslim yang sangat mukhlis, yang memperoleh ketenangan dan kekuatan dari imannya. Sebagian besar waktunya dihabiskan dalam ibadah. Beliau sangat mencintai membaca Al-Quran. Beliau juga dawam mempelajari berbagai buku Islam. Seringkali kami melihat beliau tenggelam dalam renungan dan pemikiran yang mendalam. Semoga Allah Ta'ala menganugerahkan ampunan dan rahmatnya kepada beliau. Beberapa anggota keluarga beliau belum menjadi Ahmadi. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik kepada mereka sehingga anak keturunan beliau yang lainnya pun menjadi Ahmadi.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر